Kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas mengenai potensi wisata Flores Timur bersama dengan Bupati Flores Timur Antonius Hubertus GG Hadjon. Balik lagi Pak, saya kembali melihat tadi ya di mana keindahan alam dan juga budaya di Flores Timur yang bisa digali yang mungkin banyak orang yang belum begitu mengenalnya sebenarnya kalau ke sana. Tadi sempat berbicara dalam off air dengan Pak Antonius bahwa sebenarnya cukup menarik tadi kalau kita ke Pasir Putih kita bisa langsung ke Pulau Kelelawar ya. Itu bisa pakai speedboat, bisa juga dengan berenang aja ya Pak ya? Iya bisa, ya. Wah itu jaraknya berapa Pak? Jaraknya paling 300 meter. 300 meter? Ya. Itu aman untuk berenang? Aman sekali untuk berenang. Memang ketika air pasang sekali, kita sulit, yang belum tahu berenang memang mengalami kesulitan ya. Tetapi ketika musim surut ya, itu kita bisa jalan kaki, tapi memang airnya sampai sebatas leher ya. Gitu ya. Dan di titik ini juga menjadi tempat hidupnya beberapa jenis hiu, termasuk hiu jinak ya. Oke, berarti indah juga untuk snorkeling sebenarnya Pak. Oke, nah ini berarti banyak, sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali spot-spot pariwisata yang ada di Flores Timur yang bisa dikembangkan. Sejauh ini apakah memang tadi terkait dengan keindahan alamnya, itukah menjadi sebuah program yang dilakukan oleh Flores Timur sendiri, bagaimana Anda menjaga keindahan alam ini Pak? Ya, memang di titik itu memang di Flores Timur khususnya itu keindahan bawah lautnya juga bagus ya, terumbu karang yang bagus dan beberapa jenis ikan tertentu itu tidak hidup menjadi tempat hidupnya di situ ya. Oh, hanya ada di Flores Timur kalau gitu ya. Setidak-tidaknya titik itu menjadi tempat hidupnya mereka. Itu beberapa jenis hiu ada di situ, juga beberapa jenis parimanta ya. Dan memang pada suatu saat yang lalu di Flores Timur itu terjadi pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Dan kita sudah 3 tahun ini benar-benar menekan ini, sehingga angka pengerusakan lingkungan atau pola penangkapan ikan dengan pola yang tidak ramah lingkungan itu kita tekan sekali, sehingga memberi dampak juga ya, baik kepada nelayan, tetapi dan juga kepada terjaganya kehidupan atau ekosistem di laut ya, di Kabupaten Flores Timur. Baik. Tidak ada lagi pembawaan ikan di Kabupaten Flores Timur saat ini. Nah itu dia, berarti kan sebenarnya edukasi dan sosialisasi masyarakat bahwa sebenarnya keindahan alam ini kalau dirusak juga nanti sebenarnya bisa merugikan mereka juga ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah ini faktor-faktor pendukung lainnya sih Pak, apa sih Pak yang sebenarnya yang dibutuhkan juga untuk meningkatkan dan juga mengembangkan potensi pariwisata di Flores Timur ini Pak? Ya sebenarnya potensi kita ada, ya potensi itu ada. Hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi itu menjadi hal yang penting untuk mendukung pariwisata yang ada di Flores Timur. Tetapi juga yang salah satu yang tidak kalah penting adalah mempromosikan pariwisata yang ada ya untuk keluar. Misalnya soal wisata religius tadi ya. Bagaimana kita menjual ini, menjual ini ke seluruh dunia ya. Karena memang ketika kita bicara wisata religius, Flores Timur itu adalah pusat pengembangan Katolik pertama di Indonesia. Itu Flores Timur, sehingga kita bicara tentang tradisi Semana Santa, itu ada hubungan tadi ya, hubungannya. Kemudian soal laut ya. Kita itu hampir 200, kita punya 229 desa. Ya, dan hampir 50% desa di Kabupaten Flores Timur itu ada di pesisir pantai, memang. Ada di pesisir pantai. Ya. Nah, ini ada rencana nggak sih Pak, mendatangkan cruise gitu dari luar atau seperti apa? Ya, ketika memang saat ini ada konsultan ya dari Meridian ya. Itu yang sudah turun ke Flores Timur untuk melihat potensi membangun pelabuhan khusus untuk kapal pesiar. Pelabuhan khusus untuk kapal pesiar. Sehingga sekarang ini juga kami sementara mendapatkan dukungan ya dari pemerintah pusat agar bisa terrealisasi terbangunnya pelabuhan krus di Kabupaten di Larantuka, dan juga ada pelabuhan apung menurut saya yang kita butuhkan pada saat ini untuk Pantai Meko.
Ya, karena di situ juga sering datang itu kapal-kapal yacht ya, yacht itu sering datang. Nah, sehingga kita butuh pelabuhan apung ya. Tapi berarti sejauh ini sudah sebenarnya hal itu sudah diajukan ya Pak? Sudah. Karena melihat potensinya tadi, apalagi kita lihat di Pantai Meko juga banyak, tidak hanya wisatawan asing, tapi wisatawan domestik pun juga sekarang sedang banyak gencar-gencarnya nih datang ke Pantai Meko seperti itu. Nah ini kalau dilihat juga sebenarnya persiapan ini akan memakan waktu yang cukup panjang nggak sih Pak tadi ya, dengan mendatangkan ya sambil menunggu pastinya efek dari itu, tapi kira-kira butuh waktu lama nggak sih Pak untuk tadi membangun pelabuhan, mengedukasikan masyarakat? Ini kira-kira seperti apa Pak? Ya memang kita pasti butuh waktu ya. Kita pasti ada target nggak sih Pak? Tidak terlalu target, tidak ada target waktu yang apa ya. Tetapi bagaimana mengisi kekurangan ini yang menjadi hal yang kita butuhkan saat ini. Sehingga membangun komunikasi dengan berbagai pihak itu menjadi hal penting bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur agar hal yang kita harapkan itu bisa tercapai. Oke. Sejauh ini data dari pemerintah daerah sendiri terkait dengan jumlah wisatawan baik itu domestik dan mancanegara Pak yang berkunjung ke Flores Timur tuh kurang lebih berapa sih Pak? Ya kalau domestik dan mancanegara itu jumlahnya mencapai 5.000-an setiap tahun ya, 5.000-an wisatawan ya, wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Ya. Oke, baik. Nah ini apa yang ingin Bapak sampaikan tentunya ya, atau mungkin kita mulai dari harapan dulu deh. Apa harapan Bapak ke depannya untuk pariwisata Flores Timur? Ya. Harapan saya untuk pariwisata Flores Timur ke depannya itu harus memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat Flores Timur itu sendiri, sehingga peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan pariwisata Flores Timur itu menjadi bagian penting ya, dan saya berharap itu butuh kerjasama dan gotong royong antar berbagai pihak, baik masyarakat maupun tingkat pemerintahan, mulai pemerintah desa sampai pemerintah pusat untuk sama-sama mewujudkan ini. Kami yakin bahwa pariwisata itu akan memberi dampak ekonomi terhadap satu wilayah, ya, termasuk di Kabupaten Flores Timur. Saya juga pada momentum ini juga mau menyampaikan harapan saya kepada seluruh pemirsa di mana saja berada ya, untuk juga bisa mendukung pemerintah Kabupaten Flores Timur mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Flores Timur, ya. Dan saat ini Pasir Putih Meko itu menjadi salah satu destinasi wisata air ya yang masuk nominasi di API Indonesia ya, Anugerah Pesona Indonesia. Ya. Ya, sekarang ini sementara pooling terus ini. Ya, kalau Mbak juga mau mendukung pariwisata di Kabupaten Flores Timur, boleh ketik itu ya, beri dukungan dengan ketik API. Ya. Oke, ketik API dan spasi 8E kirim ke 99386. Oke, itu untuk mendukung wisata Flores Timur, khususnya untuknya Pantai Meko ya Pak Meko, ya. Oke, kita dukung tentunya semua pariwisata atau wisata-wisata lokal kita untuk memberikan keindahan lebih besar lagi untuk Indonesia, dan jangan lupa juga ada keindahan yang terpendam di Flores Timur yang patut kita untuk dukung. Jangan lupa Ibu belum sampai kalau sudah sampai ke NTT, belum lah kalau belum sampai ke Flores Timur. Oke. Kalau sudah, kita belum sampai ke NTT kalau belum ke Flores Timur. Ya. Jadi jangan bilang udah pernah ke NTT kalau belum nyampe Flores Timur. Terima kasih Pak Antonius telah bergabung bersama kami. Sukses terus Pak Antonius, dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.